Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pada kesempatan ini kita melanjutkan pembelajaran sharaf kita, yaitu tentang fi'il mu'tal. Kemarin kita sudah membahas tentang fi'il sahih, di mana fi'il sahih adalah apabila huruf aslinya tidak merupakan huruf ilat. Salah satu dari huruf aslinya tidak merupakan huruf ilat. Mu'tal kebalikan dari sahih, artinya kullu fi'lin kana ahadu hurufihi al-asliyati harfan min hurufil illati, yaitu fi'il yang mana salah satu hurufnya, satu atau lebih dari huruf aslinya merupakan huruf illat. Sedikit kita mengulang, huruf illat ada 3: alif, wawu, dan ya. Alif, wawu, dan ya. Sehingga mu'tal artinya fi'il yang mana salah satu dari huruf aslinya atau dua dari huruf aslinya terdiri dari salah satu huruf alif, wawu, atau ya. Kemudian kita kembali lagi pada pembahasan yang lalu. Ingat, kita menggunakan kunci fi'il, fa'ala. Huruf pertama disebut fa fi'il, huruf kedua disebut ain fi'il, huruf ketiga disebut lam fi'il. Fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Oke, sekarang mu'tal atau fi'il yang ada huruf ilatnya itu terbagi menjadi 4. 1, 2, 3, 4. Yang pertama adalah mithal, yang kedua ajwaf, naqis yang ketiga, yang keempat lafif. Oke, kita mulai dari mithal. Mithal dari kata masalun, artinya umpama, perumpamaan, contoh. Sehingga arti mu'tal mithal adalah apabila huruf ilatnya ada pada fa fi'il. Huruf ilatnya berada pada fa fi'il, maka fa'uhu ay al harfu al awwalu harfu illatin, harfa illatin. Ajwaf dari kata jaufun, artinya tengah, lambung, tengah. Artinya mu'tal ajwaf adalah makanat ainuhu ay al harfu atsani, al harfu atsani harfu illat. Berarti ain fi'ilnya adalah huruf illat. Naqis makanat lamuhu, ya, berarti lam fi'ilnya berupa huruf illat. Tadi fa'ala fi'il, fa fi'il ini disebut mithal. Apabila ain fi'ilnya berupa huruf illat disebut ajwaf. Apabila lam fi'il berupa huruf illat disebut naqis. Kemudian dari masing-masing, nomor 1 misal, nomor 2 ajwaf, nomor 3 naqis, ini nanti masih dibagi lagi. Huruf ilatnya berupa huruf apa? Apabila huruf ilatnya berupa wawu, maka disebut mithal wawi. Apabila huruf ilatnya berupa huruf ya, maka disebut mithal ya'i, mithal ya atau ya'i.
Ajwaf pun demikian, ada mithal wawi, ada ajwaf ya atau ya. Naqis juga demikian, ada wawi, ada ya. Wawu dan ya, kenapa tidak ada alif? Karena tidak pernah ada alif, tidak mungkin ada di depan. Di tengah, apabila ada huruf alif di tengah, itu biasanya aslinya bisa berupa wawu, bisa berupa ya, pun demikian dengan naqis. Sehingga misal ada dua, ajwaf ada dua, naqis ada dua, wawu atau ya. Sampai di sini bisa difahami. Kemudian yang keempat, lafif. Lafif itu berlapis. Artinya berlapis berarti huruf ilatnya tidak hanya satu, tapi lebih dari satu. Berarti dua, ada dua huruf ilat. Nanti kemudian ini dibagi lagi. Apabila huruf ilatnya itu jadi satu atau beriringan, maka disebut dengan lafif maqrun. Maqrun. Ini huruf ilatnya gandeng. Apabila huruf ilatnya terpisah, artinya terpisah berarti ada di fa dan di lam. Kalau makrun bisa jadi di ain dan lam, atau fa dan ain. Maka apabila terpisah, maka disebut mafruq. Ini huruf ilatnya terpisah. Saya ulangi sekali lagi, nanti baru kita praktek pada contoh, kita tentukan itu mu'tal apa. Misal, apabila huruf ilatnya ada di fa fi'il, apabila ilatnya ada di ain fi'il, maka disebut ajwaf. Apabila lam fi'ilnya berupa huruf ilat, maka disebut naqis. Mithal ajwaf naqis, mithal ajwaf naqis. Ketiga-tiganya huruf ilatnya ada satu, bisa berupa wawu, bisa berupa ya. Apabila berupa wawu maka disebut wawi, apabila berupa ya disebut ya atau ya. Mithal wawi, ajwaf wawi, naqis wawi. Mithal ya'i, ajwaf ya'i, naqis ya'i. Ini semuanya huruf ilatnya hanya satu saja. Kemudian apabila huruf ilatnya ada dua, maka apabila huruf ilatnya itu terletak berdampingan atau gandeng, maka disebut maqrun. Apabila huruf ilat yang dua tadi itu terpisah, maka disebut mafruq. Ini adalah pembagian dari mu'tal, huruf fi'il yang ada huruf ilatnya. Sekarang kita ambil beberapa contoh, mari kita identifikasi apakah itu mithal, apa itu ajwaf, apakah naqis atau lafif. Mari kita kaji bersama-sama, kita identifikasi beberapa lafaz ini, apakah mithal, apakah ajwaf, apakah naqis, apakah lafif maqrun, apa lafif mafruq. Kita mulai dari yang pertama, nomor 1. Wa'ada. Oke, kita kembali lagi, kuncinya fa'ala. Fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Oke. Wa'ada huruf pertama, huruf kedua, huruf ketiga. Fa'ala, wa'ada. Apakah ada huruf ilatnya? Ada. Wawu. Ya. Wawu. Ada di fa, ain fi'il atau lam fi'il? Fa. Berarti huruf ilatnya ada di pertama, namanya misal.
hurufnya wawu atau ya? Wawu, berarti disebut mithal wawi. Mudah sekali. Kemudian yang kedua, kola. Kola ada huruf alif di tengah, berarti itu ajwaf. Sudah jelas ajwaf di tengah, ajwaf. Apakah wawi atau ya'i? Ini fi'il madhi ya. Pernah kita sampaikan, kita cari apabila mencari asal kata dalam bahasa Arab itu bisa fi'il madhi, bisa masdar. Qala yaqulu qaulan, qala yaqulu qaulan, madhi mudhari masdar ya. Kita ambil madhinya atau masdarnya. Oh, ketemu qaulan, artinya di situ alif yang ada di sini aslinya adalah wawu. Qala asluhu qawala. Qawala ini nanti di pembelajaran i'lal ada. Maka karena di tengah disebut ajwaf, huruf apa? Wawu, ajwaf wawi. Walada nomor 3. Fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Huruf ilatnya ada di depan. Berarti mithal huruf apa? Wawu, wawi. Mudah sekali. Kemudian da'a, ini fi'il madhi. Da'a yad'u da'watan, da'watan. Ambil huruf aslinya dal, ambil huruf aslinya ain, ambil huruf aslinya wawu. Berarti huruf pertama, huruf kedua, huruf ketiga. Jadi bagaimana huruf ilatnya ada di huruf ketiga, maka disebut nakis. Mu'tal nakis. Huruf apa? Wawu, wawi. Nah, kemudian ada lagi rawa yarwi riwayatan, ro wawu ya. Berarti 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ada huruf wawu dan huruf ya. Jadi berdampingan atau tidak? Berdampingan. Apabila berdampingan disebut lafif ma'ruf. Nah, bisa nggih? Ini sangat mudah untuk mengidentifikasi mithal mu'tal mithal, apa mu'tal ajwaf, apa mu'tal naqis, atau mithal lafif, apakah lafif makrun atau lafif mafru'. Kita coba lagi. Misalkan ada lafaz wasi'ah. Ini misal aswaf atau lafif atau naqis. Coba huruf pertama wawu, huruf kedua sin, huruf ketiga ain. Huruf ilatnya apa? Wawu. Ada di huruf pertama, kedua, ketiga. Ada di huruf apa? Pertama. Apabila huruf ilatnya ada di pertama, berarti misal wawu atau ya? Wawu. Sangat mudah. Kemudian misalkan lagi ba'a. Ba'a ini fi'il madhi. Ba'a yabi'u bai'an, masdarnya bai'an atau bai'un. Ba ya ain. Ini wazan masdar. Berarti ba'a asluhu baya'a, baya'a. Huruf ilatnya ada di awal, tengah atau akhir, di fa'ain atau lam. Ada di ain,
fiil. Kalau di ain berarti ajwaf. Wawu atau ya, ya ajwaf ya. Selesai.